yang tidak suka dengan kita. Harga diri kita diinjak-injak oleh mereka. Sahabat-sahabat sekalian, jiwa, raga kita pertaruhkan untuk tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh surut meskipun itu hanya selangkah. Sanggup sahabat-sahabat sekalian? Berani sahabat-sahabat sekalian? Kami senang keluarga besar Pengurus Kami Rempuk Sejabodetabek. Ada dua hal permintaan kita. Satu, mengutuk keras pernyataan Kemenak RI Membela agama untuk merobohkan setan yang takut dengan suara adzan. Agenda terselubung dari seruan Rizik untuk demo Yakut. Ditulis oleh X Hardy. Yakut mau diahokkan. Kalau kalian pernah mendengar narasi seperti ini, bisa jadi memang benar adanya. Kita lihat dulu apa yang disampaikan Rizik baru-baru ini. Dia mengecam keras omongan Yakut terkait suara azan dan gonggongan anjing. Pesan Rizik ini langsung disampaikan oleh tim pengacara saat membesuknya, Aziz Yanuar. Habib Rizik berpesan bahwa penodaan agama yang dilakukan Yakut sangat biadab dan amat fatal, lebih parah dari Ahok, sehingga tidak boleh dibiarkan, kata Aziz. Rizik menegaskan umat Islam harus melakukan pelaporan terhadap polisi atas pernyataan Menteri Agama. Jika tidak ditindaklanjuti, dia menyerukan aksi berjilid-jilid agar Yakut diproses sesuai ketentuan hukum. Jika polisi menolak laporan, maka umat Islam harus turun berjilid-jilid sampai Yakut diproses hukum, harus diberi efek jera, katanya lagi. Tak sampai pada proses hukum, Rizik juga meminta agar Yakut dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Agama. Coba pikirkan baik-baik. Tiap kali ada kubu pemerintah mengucapkan sesuatu yang bisa dipelintir hingga bikin gaduh, maka kelompok sebelah selalu menanggapi dengan ancaman demo atau tekanan massa. Tekanan massa ini seolah diartikan sebagai aparat atau pemerintah harus tunduk, apapun ceritanya. Demo berjilid-jilid. Ahok pun dipenjara hingga 2 tahun. Sedangkan Yahya Waloni yang berkali-kali bikin olah divonis 5 bulan penjara. Ibu-ibu yang mengeluhkan suara toa dipenjara 1,5 tahun, sedangkan yang bakar belasan rumah ibadah cuma dihukum beberapa bulan saja. Apakah hukuman bisa berat karena tekanan dari massa yang notabene adalah kelompok intoleran yang beringas serta munafik? Kesinggung terwet ya siji diincer diluru kesalahane lerep setitik itu tinggal ebong NU sapa maning sing ngomongane salah iya kebenaran iya maning engkau muncul maning si jine kia ujung-ujungnya sebenarnya bagaimana cara menghancurkan NU, betul? Jagalak-galak bib ora waktu deh. Sekarang pernyataan Yakut dipelintir, tidak full dipahami dan diframing sehingga terjadi kegaduhan. Kalau kalian lihat masih banyak yang berpikir kalau ucapan Yakut kurang ajar, padahal tidak ada salah sama sekali. Ini hanyalah pemelintiran yang bertujuan untuk menciptakan kegaduhan. Karena kita tahu, misalnya ya, kita tahu di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Ya, bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya ini muslim saya hidup di lingkungan non muslim. Ya, kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan
kita ini terganggu enggak. Artinya apa? Bahwa suara-suara ya, suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola, masjid, monggo dipakai, silahkan dipakai, tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu, agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita, berbeda keyakinan, kita harus tetap hargai. Itu aja intinya. Jadi saya kira dukungan juga banyak atas ini, karena di alam bawah sadar kita kan pasti mengakui itu. Kawan-kawan wartawan ini juga pasti merasakan itu, bagaimana kalau suara itu tidak diatur pasti mengganggu. Truk itu kalau banyak di sekitar kita, kita diam di satu tempat, kemudian misalnya ada truk kiri kanan kita, depan belakang kita, mereka nyalakan mesin sama-sama, kita pasti terganggu. Suara-suara yang tidak diatur itu pasti akan menjadi gangguan untuk kita. Ketika Rizik menyuruh menggelar aksi demo berjilid-jilid dan meminta Yakut dipecat bahkan dipenjara, ini bisa jadi ada pesanan terselubung dari pihak-pihak tertentu. Kita hanya perlu lihat apakah akan ada demo. Dan kalau ada demo, apakah demonya besar dan masif? Demo besar butuh logistik yang besar juga. Dan ini butuh sokongan dari bohir dan sponsor. Tanpa itu semua, demo hanya berskala kecil dan geli-geli saja. Saat Rizik ditangkap dan dipenjara, tidak ada demo masif berjilid-jilid. Kenapa bisa? Padahal Rizik adalah pemimpin kelompok tukang demo. Rizik begitu dipuja dan dielu-elukan. Tapi saat ditangkap, tidak ada demo setara demo kasus Ahok. Alasannya hanya satu, yaitu tidak ada logistik. Jangan harap kelompok ini punya uang untuk menyiapkan logistik. Mereka saja masih ngarep nasi bungkus gratis. Gimana mau siapkan logistik besar? Tapi ketika ucapan Yakut berhasil menjadi peluang emas, maka aksi demo akan disiapkan. Kalau terjadi demo besar, maka sudah bisa dipastikan ada pemain besar yang bermain di belakang. Tanpa mereka, demo tidak akan terorganisir dengan masif. Kalau sudah begini, ini bukan soal bela agama lagi, tapi bela kepentingan politik. Misi politik memang paling gampang dibuat terselubung kalau ada isu agama yang menyertainya. Dan ucapan Yakut ini dirasa sangat pas. Ujung dari polemik ini adalah Yakut mau dilengsarkan. Harus dibikin bersalah dan dipenjara sama seperti Ahok. Kalau Yakut berhasil disingkirkan, maka otomatis kursi Menteri Agama akan kosong dan harus ada penggantinya. Banyak yang menginginkan kursi ini. Kursi Kementerian Agama termasuk kursi panas. Tinggal kita lihat saja nanti siapa yang paling berkepentingan. Saya lihat kalau Yakut tidak bisa dijatuhkan lewat demo atau pelaporan, bisa jadi akan didesak agar diganti saat reshuffle menteri. Pola kelompok 11 sangat mudah dibaca. Kalau ada demo besar, maka melibatkan logistik besar dan biasanya ada bohir di baliknya, dan ini tentunya ada kepentingan politik. Makanya mereka kalau dikasih hati maka akan makin melunjak. Dibiarkan makin menjadi-jadi. Di satu sisi ucapan Yakut yang dipelintir itu berhasil membuat banyak ular-ular keluar dari sarangnya. Tapi di sisi lain kita cukup was-was dengan sikap pemerintah. Apakah pemerintah bakal memble tunduk pada tekanan massa yang sebenarnya adalah alat tawar politik atau memutuskan all out memberantas mereka? Sebenarnya ini adalah momen paling tepat untuk membasmi sisa-sisa pengacau yang masih suka bikin gaduh. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.